Kalau waktu masih di Nias ya, saya belum dan tidak pernah terpikir akan menjadi fotografer. Yang pasti pada saat itu jepret, capture, lihat hasilnya. Yahobu, selamat datang di podcast Ononiha Talks, bincang santai yang menginspirasi Ononiha. Baik, balik lagi bersama saya Citra Zebua, di mana hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang inspiratif, di mana beliau adalah fotografer. Siapa lagi kalau bukan Ibezi Sekilase. Baik, Om gimana Om kabarnya Om? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Baik ya Om ya. Ya. Baik. Gimana tadi Om di jalan ke sini? Ya lumayan. Jakarta biasalah macet. Ya macet ya Jakarta ya. Kita langsung mulai aja Om ya. Oke. Jadi aku udah research ini foto Om. Nah, Om nama lengkapnya apa? Nama lengkap saya Ibezi Sekilase. Lalu Om kalau di Nias kampungnya di mana? Kampung saya itu di Sogawu-Gawu Dahadana, itu Jalan Sutomo nomor 17. Itu kalau dari kota kurang lebih 2 km lah ya. Arah Tumori. Arah Tumori, ya. Kalau boleh tahu Om lahirnya di mana? Lahir di Gunung Sitoli. Di Gunung Sitoli. Betul. Om dari Nias sekarang udah ada di Jakarta. Awalnya dari mana tuh? Sekolah SD, SMP, dan SMA itu di Gunung Sitoli ya. Semuanya di Gunung Sitoli. Ya, kemudian tahun 92 berangkat ke Medan untuk kuliah. Kuliah di Medan, lalu ke Jakarta itu tahun 97. 97. Oh, berarti ya 97. Udah lama juga berarti Om di Jakarta ya? Lumayan lah. Udah lama. Nah, itu Om kuliahnya kuliah apa Om? Saya dulu itu kuliah di keuangan perbankan di salah satu universitas di Medan ya. Dan kemudian ya saya berangkat ke Jakarta untuk cari kerja. Walaupun di Medan sebenarnya udah pernah kerja, namun untuk yang lebih baik ya saya pribadi berangkat ke Jakarta. Om waktu itu kuliahnya tentang keuangan dan perbankan. Keuangan dan perbankan. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada kamera, ada lensa, ada ini. Kenapa kok jadi Om jadi sekarang udah fotografer nih, udah profesinya? Jadi begini, ceritanya saya itu pernah kerja di bank. Dari tahun 97 itu saya udah kerja di bank. Dan kamera itu sebenarnya fotografi itu hobi buat saya. Awalnya hobi. Tapi hobi itu sudah dari kecil lah ya. Saya itu cinta dengan fotografi. Tapi ya bagaimana? Yang namanya tidak punya, akhirnya ya pinjam teman dan lain-lain. Nah, pada saat kuliah, demikian juga halnya yang namanya orang kuliahan itu kan nggak ada duit, tidak bisa beli alat. Iya, mahasiswa. Nah, dari ada teman-teman yang punya, belajar. Nah, setelah pindah ke Jakarta, udah mulai kerja nih ceritanya. Nah, lama-lama kecintaan dengan fotografi, apalagi mulai dari kamera yang analog ya, yang pakai film, pindah ke digital, itu semakin memudahkan kita untuk lebih mengenal yang namanya fotografi. Nah, seiring waktu saya belajar secara otodidak dan ya sampai saat ini saya menggelutinya. Jadi bisa dibilang bahwa saya resign dari bank. Hanya karena fotografi. Nah, tapi gimana waktu itu Om katanya suka fotografi dari kecil. Nah, kan waktu Om itu kan SD sampai SMA di Nias. Betul. Nah, terus di Nias tuh apa mungkin yang menginspirasi Om untuk suka foto-foto, dan apa waktu itu kamera pertama, atau kenapa Om tiba-tiba kok
suka nih, apakah di Nias ada spot atau daerah yang Om suka capture atau ada objek yang Om suka atau gimana, itu awal mulanya dari mana Om? Kalau waktu masih di Nias ya, saya belum dan tidak pernah terpikir akan menjadi fotografer. Yang pasti pada saat itu jepret, capture, lihat hasilnya. Nah pada saat itu kan masih analog ya. Analog, jadi iya. filmnya dicuci, cetak dan seterusnya baru lihat. Nah hanya sepintas begitu aja. Tapi itu mulai bisa dibilang mulai nyandunya itu pada saat kuliah. Kebetulan itu mulai ada peralihan dari analog ke digital. Ada juga yang semi digital pada saat itu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ya saya mulai belajar tekun baca buku. Dulu kan cari informasi itu sangat susah. Betul, baca buku. Jadi, ya beli buku fotografi, baca, praktek dan seterusnya. Nah sampai ke digital ini memudahkan kita lagi, lebih memudahkan kita lagi untuk fotografi atau videografi. Oh, videografi Om juga? Yep. Awal Om coba deh, waktu Om kecil itu, waktu pertama kali mungkin Om jepret pakai analog, itu apa yang Om capture? Ingat gak? Apakah keluarga atau Om lagi di pantai bareng teman-teman atau gimana di Nias ya? Iya, yang saya ingat pada saat itu ada acara keluarga. Jadi saya hanya fotoin acara itu, ada acara adat, ya udah saya fotoin aja. Itu saya pakai kamera papa saya. Pada saat analog itu. Ya, waktu itu. Analog. Om suka tuh langsung megang-megang ceklek Ya, gitu, suka dan, ya. Dan pada saat itu kan sangat terbatas ya, film itu kan hanya 36 capture udah langsung. Ya, 36 capture. Kemudian ya bagus-bagus memutarnya itu bisa kita dapat 38, 37. Dan itu tidak semua hasilnya bagus. Emang kalau foto itu kan kita try and error ya Om ya? Iya. Try and error. Oh, berarti waktu itu acara keluarga makanya Om coba pakai kamera analognya papanya Om. Betul. Menarik sih Om, coba kita lihat deh, ini kamera Om menggiurkan juga, soalnya aku juga suka foto gitu loh. Nah ini besar banget lensanya, nah kayak di foto ini Om, ini nggak takut jatuh apa atau gimana? Kan serem nih, ini penonton di foto ini Om Ibe itu di mana Om, dan kok masuk ke air? Ada di air? Ini di Kalimantan Tengah, tepatnya itu di Sungai Seruyan ya. Ini di hutan konservasi, salah satu perusahaan yang mendapat kepercayaan untuk mengolah hutan konservasi. Nah ini kita sedang mengcapture kegiatannya dia di dalam hutan lindung yang mereka kelola. Orang yang fotoin Om lagi foto aja bagus gitu ya kan. Nah kayak di foto ini juga Om, ini di Kalimantan juga ya Om ya? Ya, sambungan foto yang tadi kalau tadi itu di sungai, ini di hutannya. Jadi kita sedang mengcapture kegiatan mereka, dan kita tahu bahwa di Kalimantan itu ya pohon itu sangat beragam. Sangat beragam, ada yang dilindungi, ada yang juga bisa menjadi obat-obatan. Nah jadi ya betul. Jadi karyawan-karyawan di sana itu kita capture. Ini dia menerangkan bahwa ini pohon berguna untuk ini, misalnya untuk make up, untuk mengusir nyamuk dan lain-lain. Waktu itu Om foto ini bareng tim atau sendiri atau gimana? Bareng tim. Bareng tim. Jadi saya di dalam tim itu. Tahun berapa nih Om? Ini 1 tahun atau 2 tahun yang lalu deh. Berarti masih baru-baru aja ya? Baru. Nah, gimana Om dari hobi ini Om bisa ikut tim seperti ini? Om bisa fotografi ke foto-foto di mana-mana gitu? How? Ceritanya sangat panjang ya. Saya memulai fotografi itu bukan yang seperti sekarang ini. Mungkin Kak Citra melihat bahwa saya udah punya alat ini, punya alat itu dan sebagainya. Enggak. Ini maaf nih, alat kalau kita hitung-hitung ya bisa kita estimasi lah. Terlihat ya ini udah. Ini udah kita estimasi. Lalu saya mulai dari nol. Saya punya uang, saya beli ini dulu. Misalnya lensa. Udah saya tahan dulu abis itu. Atau misalnya saya beli kamera dulu, udah diemin ya, pakai aja dulu yang standar. Nah setelah itu ada uang lagi, saya beli lagi. Jadi bisa dibilang ya
menahan nafsu untuk belanja. Karena elektronik yang namanya elektronik khusus untuk fotografi itu Mahal. tidak ada barang yang murah. Semuanya mahal ya Om. Ya. Emang, dan itu by proses gitu ya Om. By proses. Sampai Om sekarang mempunyai ini semua itu nggak langsung dapet gitu kan, lahan perlahan Om nabung. Betul. Gitu, ini hobi yang menarik duit tapi emang hobi gitu, mau gimana lagi Om. Dan ya kan? modalnya besar. Betul. Nah, fotografi. pada saat itu saya berpikir bahwa begitu saya misalnya saya belanja lensa 20 juta. Katakan 20 juta. Kalau hanya saya beli, saya tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Akhirnya saya, ya bisa dibilang uang saya nggak ada faedahnya ya. Iya. Saya udah beli barang mahal tapi tidak menghasilkan. Nah, mulai saya memutar otak gimana caranya supaya kamera dan lensa ini menghasilkan uang. Nah, jadi awalnya itu saya capture apa aja. Saya capture apa aja. Ada acara, langsung. misalnya saya diundang di sebuah acara itu, saya pasti bawa kamera, nenteng kamera, saya capture. Pasti itu. Pasti. Pada saat itu. Nah, atau ada anak yang membuat saya tertarik terhadap anak itu kan saya Uber. Misalnya ketemu di mall nih ada anak ya. Langsung. Ada anak, saya lihat ini anak ini fotogenik lah ya. Fotogenik, ya. Itu saya Uber. Dan saya lihat kalau saya udah lihat orang tuanya misalnya, saya akan excuse lah. Iya. Saya excuse ke orang. Saya minta izin karena ya namanya orang tua dengan anaknya dia pasti protek dong. Iya, betul. Dia protek. Tapi saya minta izin ke orang tuanya untuk meng-capture anaknya. Kalau dia bilang ya, oke. Kalau enggak, ya, saya makan masukin tas tuh kamera. Saya nggak akan berani. Nah, tentang hal itu Om, berarti dengan Om fotografi ini pasti ada etika lah yang harus dipatuhi kalau misalkan mau fotografi. Jadi nggak sembarang langsung foto-foto orang atau objek gitu. Betul nggak Om? Betul. Jadi etika dan attitude dalam fotografi itu sangat dijunjung tinggi. Karena apa? Dunia fotografi itu sangat sempit. Kenapa saya bilang sempit? Karena fotografer itu lu lagi. Maksudnya saya akan ketemu Kak Citra dan Kak Citra akan ketemu saya juga. Kalau misalnya kita profesi yang sama. Jadi iya sih Om. Ya. Jadi bakalan ya. Iya sih. Jadi saya kasih contoh. Awal-awalnya itu misalnya kita hunting. Ya, hunting foto. Misalnya ada event dikatakan misalnya di suatu tempat keramaian. Nggak usah kita sebut itu tempatnya ya. Tempat lah. Nah, gitu lah. Kak Citra seorang hobi fotografi ya. Iya. Saya juga hobi fotografi. Begitu kita dengar, kita tahu ada keramaian yang sebenarnya menyita perhatian kita untuk diabadikan, kita akan ketemu di situ. Percaya atau tidak itu akan terjadi. Itu makanya saya bilang tadi lu lagi. Iya. Contoh misalnya waktu Asian Games ya. Oh ya, Asian Games. Kan banyak fotografer di situ. Yes, itu dari seluruh dunia itu ada. Kakak sebagai seorang fotografer dan saya sebagai seorang fotografer, mungkin kita akan bisa ketemu di sana. Karena kita akan meliput momen yang sama. Karena ini momen tidak akan pernah terulang dalam waktu dekat. Iya, betul. Nah, makanya saya bilang lu lagi ya, betul. Baru ngerti sekarang gue udah ngerti ya sih. Berarti memang sesama profesi juga ya. Memang seperti itu bakal. Betul. Makanya sensitif banget mengenai etika dan itu. Ya, dan itu yang saya bilang tadi, lu lagi. Pasti kita ketemu, Om Ibe, pasti bilang, Kak Citra. Pasti ngomong seperti itu. Ngapain lu di sini? Akhirnya kita kita membentuk suatu yang adanya komunitas. Akhirnya Kak Citra ketemu teman saya dan Kak Citra juga saya akan ketemu temannya. Makanya saya bilang lu lagi. Sesama fotografer ya. Ya, dan berhati-hati dalam hal fotografi ini. Kenapa tuh berhati-hati? Maksudnya begini, ada hal-hal yang bisa kita expose, ada yang tidak. Kenapa
nggak bisa diekspos karena milik pribadi kah atau Iya. pribadi ya? Pribadi. Itu salah satu. Apalagi kalau kita terikat kontrak. Itu kita nggak boleh sembarangan untuk mengekspos hasil dari foto yang misalnya kita terikat kontrak dengan perusahaan A atau di company B, lain-lain. Nah itu ada di dalam MOU itu akan pasti tercantum. Karena kita bikin signing kontrak. Berarti emang fotografi itu untuk mengcapture sesuatu dan hasil itu ada etikanya juga untuk dipublish. Tidak semua hasil foto yang kita capture itu seenak hati untuk mengekspos. Itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah terikat kontrak dengan suatu perusahaan, itu nggak bisa kita. Mungkin itu untuk Om sebagai fotografer yang udah next level lah gitu. Mungkin kalau misalkan para penonton atau aku pribadi pun kan ada akun Instagram yang ya kalau misalkan santai-santai foto aku publish itu it's fine lah gitu ya. Tapi kalau udah terikat janji kontrak gitu, baru itu yang harus diperhatikan sebagai fotografer. Betul. Jadi misalnya saya dan Kak Citra membuat suatu kontrak. Kak Citra itu meng-hire saya sebagai fotografer. Meng-hire saya sebagai seorang fotografer. Om Ibe, kerjakan ini. Rundown-nya seperti ini. Hasilnya begini. Tema foto begini. Nah, kalau udah dikasih tema, itu saya pikir itu. Saya akan berpikir lama dan apa yang saya perbuat dari foto itu. Nah, akhirnya finally dapat, misalnya saya udah dapat konsepnya dan udah saya diem. Begitu sampai di lapangan, saya capture. Terus jadi tuh foto. Nah, setelah jadi, saya keep. Dan itu saya tidak punya hak untuk mengekspos. Itu yang punya hak itu yang mau pemberi kerja. Kak Citra dalam hal ini. Iya, paham. Itu hal yang baru loh Om. Maksudnya mungkin ya para penonton nih sama yang nonton podcast ini atau gimana, kalau ternyata di dalam dunia fotografi pun itu ketat sekali gitu loh, dan nggak bisa seenaknya untuk publish dan yang lain hasil karya seorang fotografer. Yes. Gitu. Dan mungkin makanya foto-foto ini aku minta izin dulu sama Om Ibe gitu. Kayak Om begini ada nggak? Bahkan Om Ibe yang kasih ke aku. Jalurnya udah benar. Itu udah. Jalurnya udah benar. Ya. Dan di waktu kita ada pembicaraan juga, saya kan sempat bilang bahwa foto-foto hasil pekerjaan saya tidak akan saya pernah expose. Bener kan yang saya kecuali misalnya saya yang misalnya foto narsis, saya difotoin lagi kerja seperti ini, saya difoto fine. Tapi untuk pekerjaan nggak boleh. Kita terikat dengan kontrak. Aku juga suka foto, jadi mungkin jadi terbuka juga wawasanku gitu loh Om. Dengan Om ada di sini kan ternyata fotografi itu bukan sekedar jepret udah gue upload selesai. Ternyata kalau misalkan memang udah into banget sama fotografi, hal-hal kayak Om ini itu membuka wawasan banget sih Om. Iya, jadi sekali lagi saya bilang untuk teman-teman yang suka dengan hobi dengan fotografi, ya berhati-hati dengan foto. Even misalnya kita mengcapture misalnya kafe. Misalnya kafe, kita sedang di kafe. Nah, orang-orang tertentu misalnya bule, itu mereka akan mengajukan keberatan kalau misalnya dia di capture dan kita expose. Iya, kayak bule lebih sensitif ya. Yes. Dan jangan harap bule itu mau dibantu untuk misalnya capture fotonya. For example misalnya di pantai mereka lagi liburan keluarga, kita melintas. Even saya nenteng kamera ini, saya bilang ke dia, sini saya bantuin untuk capture foto keluarga Anda. Pasti dia akan bilang no, thank you. Rata-rata begitu. Iya, makanya nggak salah kalau misalkan kita lihat berita atau apa gitu yang viral, orang-orang yang nggak pengen difoto, terus difoto secara diam-diam, ada yang marah-marah gitu-gitu, emang karena untuk
meng-capture sesuatu atau bikin video juga ya. Betul. Om, sama juga kan, Betul. video dan foto. Betul. Emang ada etikanya juga guys, jadi gak sembarangan gitu loh. Soalnya Betul. kan kita juga misalkan lagi ngapa-ngapain tiba-tiba ada yang foto, kan bete juga ntar lagi ngapain, tiba-tiba ada yang foto di ujung, ngapain foto gua gitu kan Om ya. Ya. Itu privacy gitu, jatuhnya Betul. privacy. Nah, yang berikutnya yang nggak boleh diekspos itu sebenarnya saya misalnya dapat orderan foto pre-wed. Oh, private. Yes. Uh-huh. Pre-wed itu kan privacy, sangat-sangat privacy. Mhm. Katakan misalnya dia akan menikah bulan September tanggal sekian. Mhm. Udah saya kerjakan tuh foto dan itu saya keep benar-benar nggak boleh bocor. Sama sekali enggak. Nggak boleh. Karena kan orang punya, ini akan saya expose pada tanggal pernikahan saya. Iya. Dan itu menjadi hal yang surprise buat orang. Surprise, memorable juga kayak Yes. wah tanggal sekian nih baru di-expose dan Yeah. hasil fotonya udah bagus seperti ini, udah profesional dan tinggal upload gitu. Misalnya dipajang di gereja, di tempat Di latar akad nikahnya, atau di restoran yang mau dia bikin ini ya, resepsinya. Dan itu nggak boleh sembarangan. Nah mungkin ada juga sih sebenarnya teman-teman yang latah ya dengan Langsung itu. upload aja Ya dia sebenarnya gitu. dia mau ini gua gitu loh. Nah gua capture ini loh, itu nggak boleh. Tahan hati. Tahan hati itu Tahan hati. guys. Jangan karena gua udah capture nih pre-wednya si Anu orang terkenal, gua mau expose. No, Wah itu bisa dituntut itu ya Om. dituntut. Bisa ya. Bisa. Jadi makanya kalau saya meng-capture hal-hal yang sangat-sangat private, saya akan berangkat sendiri atau saya membawa orang yang saya percaya. Percaya Artinya, untuk percaya lu nggak akan membuat foto ini bocor, nggak boleh. Dan Om selama ini kalau misalkan private gitu-gitu, Om sendiri kah atau ada tim juga? Saya punya beberapa teman yang bisa saya percaya. Jadi tetap aja individu ya, tapi kalau Ya. misalkan ada event sesuatu baru bareng-bareng gitu. Betul. Kalau misalnya saya punya pekerjaan yang tidak bisa saya handle sendiri, Ya, baru saya akan panggil. Ini kan berarti Om lagi, nah ini kan karena Om difotoin, Ya, jadi bisa dipakai fotonya. bisa, nggak masalah. Bisa, tapi untuk foto yang di kamera yang Om sedang itu private. Nggak boleh saya expose. Ini di mana nih Om? Ini di Kalimantan Tengah juga. Ini di daerah Sampit juga. Jadi ini ada ini yang saya foto ini di model ini seorang yang mendapat beasiswa yang mengelola hutan konservasi tadi. Dia dapat beasiswa disekolahin karena dia anaknya smart, pinter. Dia di ini. Nah, saya sedang membuat fotonya, autobiografinya lah bisa dibilangnya. Biografinya. Ya, biografi. Foto atau video nih Om? Foto dan video. Foto dan video. Berarti Om Ya. bikin dokumenter gitu juga dong? Atau enggak ya buat Ya. video ini aja lah video. Sebenarnya kalau dibilang dokumenter terlalu ini ya. Iya terlalu terlalu movie luas ya. terlalu Ya. luas. Tapi saya yang meng-capture itu saya kasih hasilnya ke end user dan mereka yang mengolah. Berarti beda. Yang mengolah pun berbeda ya Om sebagai Beda. raw-nya gitu loh. Beda. Baru nanti ada yang ngolah juga. Ya, jadi transkrip saya buat, saya buat transkrip dan seterusnya. Atau sebaliknya mereka yang bikin transkrip, saya yang capture dan mereka yang edit. Nah, dipakai di mana itu saya nggak tahu dan saya tidak itu perlu hak tahu. mereka. Iya, betul. Wow. Jadi si pemberi kerja itu saya nggak mau tahu dia mau taruh di mana. Ya bebas yang penting Om Bebas. sebagai yang untuk capture-nya, Betul. untuk shoot-nya. Iya. Berarti ini udah include foto dan shoot. Iya. Noted ya, tapi setelah itu hasil saya kasih mereka dan saya tidak akan pernah expose. Kecuali foto-foto misalnya ya yang kayak foto ini boleh lah, Ya, boleh. karena Om difotoin sama orang, Iya, bukan jadi- project-nya. Yes, bukan projectnya. Jadi bebas aja kita ini. Om serius banget di sini Om. Aku mungkin Om juga pernah nggak sih kalau lihat suatu foto, Om merasakan juga gitu di dalam foto itu. Om gitu nggak? Kayak misalkan Om melihat Om sendiri di sini, terus Om merasa dengan Om megang kamera gitu, Om merasa oh iya nih terasa capeknya, terus Om melihat
dari sini aja aku bisa melihat ini pasti lagi membuat sesuatu nih, makanya dia lagi berpose apa gimana. Om sebagai fotografer merasa gitu juga nggak kalau melihat suatu foto? Atau enggak? Atau perasaanku doang yang kayak gitu? Enggak, gini. Ngerti kan maksudnya Om? Bagaimana? Jadi foto ini sebenarnya saya sedang memberikan instruksi ke talentnya. Iya makanya kayak Ya saya sedang memberikan instruksi ke talentnya itu, kaki kamu seperti ini, itu kaki saya lihatin itu. Jadi setiap saya misalnya saya difotoin orang itu kan saya pasti akan ingat, gue lagi ngapain nih pada saat ini. wah detail banget Om. Aku Ya. juga gitu betul. Nah, jadi ini saya sedang memberikan instruksi ke talentnya, kakinya begini loh Mbak, harusnya begini. Dan Om juga pastinya memperhatikan angle kan. Banget. Biasanya ya pemirsa, kalau fotografi tuh pasti, angle apalagi ibu-ibu atau di mana gitu. Karena Yeah. foto angle-nya, cahayanya backlight gitu-gitu. Yeah. Itu udah basic loh, itu udah dasar fotografi ya. Itu otomatis. Otomatis ya langsung lah gitu ya. Jadi itu udah darah dagingnya fotografer, udah hafal lah itu. Iya. Angle, makanya nih Om kan lihat-lihat. Itu udah otomatis. Begitu kita pegang kamera, ada objek misalnya kita mau foto orang, itu nggak bagus di situ. Pindah. Ya kadang ada yang kekeh, saya maunya di sini. Nah baru Om mainlah di situ, gimana orang ini mau di sini, jadi Om harus gimana caranya supaya bagus juga. Kalau dia Enggak, tetap- saya tidak mau memaksa. Saya tidak memaksa dia foto di situ daripada hasilnya jelek. Akan saya pindahin. Oke, jadi emang terlihat ya Om udah pro lah gitu untuk menentukan angle, menyuruh talent untuk seperti ini, bagusnya seperti ini gitu-gitu. Jauh dari profesional ya. Kalau saya bilang, saya juga nggak mengklaim diri saya profesional dalam bidang fotografi. Tapi minimal saya bisa memberikan instruksi ke talent. Instruksi. Ya, sebaiknya seperti ini. Talent itu beda-beda. Ada yang di-capture dari berbagai angle. Dia cakepnya dari angle kiri, kanan, atau misalnya front. Beda-beda ya. Beda. Oke, itu dari kacamata Om sendiri atau emang udah? Itu feel. Oh iya, makanya itu feel. Ya, Bener sih, bener. feel-nya. Kita kayak ngerasa ini kayak bagusan begini deh. Itu Masih ingat nggak kakak saya bikin fotonya? Ada fotonya. Yang di rumah. iya yang pakai aku kayak gini. Yes. Ah iya, Nah ada itu itu. udah, itu feeling. Iya, pakai baju zebra tuh. Nah itu. Aduh, betul, Nah betul. itu feeling. Itu nggak bisa kita paksain harus dari sini. Dan meng-capture suatu foto juga tidak, jangan cepat puas lah istilahnya. Begitu kita lihat, udah oke ini udah. Tidak. Lebih baik jangan seperti itu ya, karena Nggak kan baik. pasti mungkin ada yang lebih bagus lagi. Betul. Try and error. Yes. Fotografi itu adalah try and error. Jadi jangan sungkan untuk foto-foto tapi Ya. disitulah kita pick yang bagus seperti Betul. apa. Jadi dalam satu momen atau dalam satu objek itu jangan hanya satu foto. Bisa terjadi di dalam foto itu nanti blur lah, Iya, betul. noise lah, Miring. overexposure Nah, dan iya, lain overexposure. sebagainya. Jadi jangan puas, udah cukup. No. Nyesal. Nyesal betul, aku baru ngeh juga, betul aku juga pernah kayak gitu foto-foto, terus pas udah selesai aduh harusnya tadi gini nih, harusnya gini. Itu menghindari penyesalan tuh selalu di akhir ya Om. Betul. Jadi minimal dalam satu capture, satu objek minimal kita punya 10 frame. Minimal 10 frame. Nah itu kameranya yang ini kan, Betul. Yang ini sama yang ini. bedanya ini diantara berdua ini yang awal tuh yang mana Om? Yang awal yang ini kayaknya. Itu kamera pertama. Ya nggak usah sebut merek lah ya. Ya, Nggak usah nggak kita sebut usah, merek. nggak Pokoknya usah. yang ini ya nambah-nambah terus lah, puji Tuhan. Emang kalau ini lensa besar ini digunakan untuk apa? Kalau yang putih ini bisa di kategorinya itu udah tele. Tele. Itu fungsinya untuk yang Jarak jauh. jarak jauh ya. Betul. Yang ini? Yang itu fix. Oh, itu lensa fix. Beda. Jadi di kamera itu kita membedakan beberapa lensa. Ada variabel, ada fix dan ada tele. Yang itu Om, yang Yang kamera ini apa? variabel. Ini variabel. Jadi artinya
wide dan dia itu istilahnya jauh dekatnya ada dibanding dengan fix. Kalau fix itu misalnya dia 100 titik. Udah itu dia nggak bisa di. Nah ini misalnya lensanya ini 100 fix namanya. Jadi pembedanya sebenarnya fix dengan variabel itu, kalau fix itu kurang lebih fix itu kita melihatnya seperti ini. Ada itunya ya. Iya. Jadi kalau misalnya objeknya Kak Citra sekarang saya bikin objeknya, kalau feeling saya ada yang tidak masuk, itu saya yang akan mengalah. Mengalah dalam artian saya akan mencari angle yang saya mau. Itu yang fix. Ya, dan itu nggak ada rotasinya. Artinya kita nggak bisa maju mundur, nggak ada, fix. Dia udah settle. Udah stuck di situ. Stuck. Nah kalau yang ini baru Om bisa. Nah ini baru bisa kita mainin. Yang itu ya. Yang ini ada. Ini masih bisa kita atur ini. Bisa diatur. Yang ini juga tele ini. Tele ya. Bisa. Ini kan yang Om pakai yang di situ. Betul. Tapi kalau yang ini nggak ada, kita nggak bisa maju mundurnya. Ini udah fix. Ya, udah fix dia. Nah kalau kayak gini-gini ngomongnya gear kali ya? Apa Gear. Kita menyebutnya gear. Gearnya. Ya. Waduh. Ini apa nih si kecil satu ini? Ini vlog atau apa? Kalau yang ini sebenarnya untuk video. Itu video gimbal mini. Kita nggak usah sebutin merek. Boleh. Oh kecilnya. Oh ini bisa record. Ya itu video. Itu camcorder. Di samping itu ada tombol on. Berarti orang-orang yang ngevlog bisa aja pakai ini ya? Kayak, hai guys. Ya. Gitu. Itu banyak dipakai untuk vlog. Oh gitu. Tapi ini kameranya jernih. Coba aja dulu. Itu Bisa. tombol on off-nya di situ. Ini yang ini. Bukan sebelahnya, yang di samping. Ini. No. Ini. Oh. Dan ini ada layarnya juga. Nah, udah. Coba. Wah keren ya. Jadi pencet ngevlog tombol nih. Oh tombol merah dan ngomong. Oke, mari kita lihat. Oke, kita lihat pemirsa ini kameranya lucu banget kecil. Itu kalau yang mau nge-vlog nih, ono nih yang mau nge-vlog bisa. Ini, wow, ini keren, jernih lagi. Iya. Aku bisa ngaca. Aku record ya Om ya. Itu udah 4K itu. Wow, udah 4K. Jadi kalau misalkan podcast ini juga bisa kayak gini dong. Bisa. Hai guys, balik lagi bersama saya Citra Zebua di Ononiha Talks bersama Om Ibe. Wih keren Om. Ini aku bisa lihat di sini Om. Stop dulu. Oke. Stop. Nah, Baru galerinya ada. Scroll. Oh touchscreen. Yes. Oh my god, ini mantap ini. Sorry Om tangan kiri Om. Ih keren. Wah produser tolong ya ini bagus ini Om. Lihat guys. Bagus ini. Wow, dan dia hasilnya landscape ya. Kalau ini juga berarti gini dong kalau mau potret. Iya. Gitu. Ya sebenarnya saya pribadi ya pemirsa suka fotografi juga, tapi untuk yang kayak gini-gini wah aku suka sih ini. Wow, keren Om. Ini matinya tekan lagi ya? Iya, pencet lagi. Nice. Tahan. Udah. Wih, otomatis deh. Nah, jadi sebenarnya saya memiliki ini untuk menghindari membawa gimbal. Karena saya bikin konten juga ya atau apa untuk gimbal beratnya seperti apa saya bawa ini lagi. Aduh, berat kali. Nempelin, nyusunnya segala macam. Setting gimbal itu tidak segampang itu Ferguson. Oh iya. Oh jadi ya kayak gini lah kan untuk podcast juga ya apapun itu apa ini namanya tripod itu kan gimbal juga ya. Dia tuh kalau gimbal tuh kita gini-giniin dia itu. Ya persis sama dengan ini. Gimbal itu kan sebenarnya dia punya power ya. Dia ada powernya juga dan itu menahan goncangan. Kurang lebih fungsinya sama dengan alat ini. Kalau misalkan Om pakai gimbal terus kameranya itu berat banget berarti. Itu dia. Tapi bisa capable gimbalnya buat. Iya mau nggak mau kita harus. Oh itu ya, itu bukan gimbal. Oh itu bukan gimbal, itu namanya monopod. Oh beda lagi ada. Coba rewind tuh fotonya tadi ada yang saya pakai gimbal. Nah itu gimbal. Oh iya ini. Nah bisa dilihat fotonya ini. Itu bayangin itu gimbal itu udah hampir 2 kilogram ditambah kamera yang nempel di atasnya dan nyetingnya tidak gampang. Karena dia itu harus benar-benar balancing. Karena resiko kita pakai gimbal kalau dia nggak balance, menguras powernya, baterainya. Oh jadi bisa nguras power juga ya? Iya, 2 kali lebih dia akan bekerja 2 kali lebih keras.
Om menggunakan gimbal ini untuk foto atau video? Video. Nah, ini kita bikin konten kan. Oh. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita lagi di hutan, kayu ini getahnya buat ini. Nah ini kita lagi bikin. Om pegang dulu. Wah, lumayan berat ya Om ya. Berarti Om Lumayan. kuat nih. Kayak gitu. Ya ngangkat inilah. Ini kalau Itu berapa kilo Om? kalau Dua ada? lebih. Jadi kalau dia udah naik blitz ya, itu 4,8 kilo. Wow. Berarti sebenarnya ya selain itu jiwa raga juga ya dipertaruhkan juga karena berat juga nih kamera ini. Ya. Tapi yang juga hobi sih Om. Apapun itu pasti Om having fun juga lah doing it gitu ya. Yang pasti kalau itu saya olahraganya itu pegang dumbbell, ngangkat dumbbell dengan tangan kiri saya, dua-duanya. Oh iya kan. Nah itu latihannya. Jadi begitu kita angkat 5 kilo dumbbell dengan masuk dengan setara 5 kilo, itu nggak ada apa-apanya. Nah itu bisa triks juga tuh guys. Kalau misalkan kalian suka fotografi dan mungkin mempunyai gear ya. Ya. Gear yang kayak seperti Om Ibe juga ya lumayan juga olahraga dan memperingan juga kalau misalkan udah latihan itu bawa kamera kemana-mana jadi enjoy juga. Iya, bukan beban lah buat kita. Walaupun sebagian orang nenteng tele atau apa itu beban buat mereka, tapi buat saya itu fine. Bukan masalah buat saya. Nah, next foto, look at this. Wah. Ini di NTT. Oh, tadi di Kalimantan, sekarang di NTT. Ini NTT. Tepatnya itu timur di Soe, masuk ke dalam lagi Timur Tengah Selatan. Indah ya Om ya. Ya banget. Jadi ini kita di atas gunung. Ini namanya Bukit Cinta kalau nggak salah. Jadi kita pernah mengcapture juga di sini. Ada project di sini. Jadi by project ya Om akhirnya ya buat foto-foto. Ya jadi ini kalau nggak salah dulu temanya Negeri di Atas Awan kalau nggak salah. Keren. Jadi kalau kita lihat tuh gunung itu kan sama dengan awannya ya. Iya kayak deket dia. Ya dekat banget. Jadi kita hampir sama, kita berdiri di atas awan itu tuh. Nah kayak gini-gini kan bisa menginspirasi para penonton juga kalau misalkan suka fotografi seperti Om Ibe melihat kayak gini, ini real gitu loh, bukan sekedar ya fotografi bla. Om menunjukkan ini bahwa Om bisa foto di sini dan foto-foto yang tadi gitu loh. Dan bangga juga lah kita sebagai Ononiha untuk lihat ini gitu. Kan belum jarang juga Om. Dan kayak foto ini dia yang aku tunggu-tunggu. Nah ini di mana Om? Ini dulu saya capture ini di Atambua. Atambua itu ujungnya Nusa Tenggara Timur, perbatasan Timor Leste. Di Belu, Kabupaten Belu. Nah, jadi itu saya di hire perusahaan multinasional ya. Keren. Banyak kan di daerah tim NTT itu airnya kurang bersih. Di NTT ya? Iya. Jadi perusahaan multinasional ini mereka punya proyek penjernihan air. Jadi air yang keruh dibuat jadi bersih dan bisa langsung dikonsumsi. Oh langsung ya? Iya. Nah, jadi saya di hire jadi fotografer mereka. Dan pada saat itu saya dikasih tema ke mereka. Dari mereka? Dari mereka bikin satu foto yang maskotnya dengan judul Sebelum dan Sesudah. Oh makanya di foto itu ada yang keruh, ada yang jernih. Before and after. Nah, jadilah foto ini. Tapi mendapatkan tema itu tidak gampang. Kenapa? Kan kalau orang biasa kan lihatnya anak kecil pegang ses gitu. Ya. Perjuangan Om untuk... Setelah Kak Citra melihat foto ini dong, dan saya jelasin. Tapi mungkin sebelum saya jelasin kakak nggak ngerti ini foto ini apa. Nah, jadi benar. Kelihatan dari sini Om. Nah, jadi pada saat itu saya dikasih challenge. You make me photo dengan tema before and after. Itu 2 minggu saya mikir keras dan nggak ketemu. Itu cukup menguras pikiran sih Om. Iya. Sangat. Nah, jadi yang foto itu yang mahal adalah temanya, konsepnya. Konsep dan tema. Iya. Itu yang mahal. Kalau capture foto, anak umur 4 tahun juga bisa.
kasih dia handphone, dia fotoin kita, Jadi selesai. foto-foto apa-apa juga Yes, bisa lah gitu selesai. kan. Tapi coba bilang ke dia foto lagi mandi atau misalnya lagi berenang, dia pusing. Ya aduh, ntar angle-nya gimana nih, ntar fotonya seperti apa gitu kan. Nah, jadi tapi biasanya kalau saya ya, begitu saya sampai on the spot kita bilangnya ya, itu inspirasi itu pasti ada aja. Saya nggak pernah kepikiran anak ini, dan sekedar tahu anak ini nggak bisa bahasa Indonesia. Terus Dia komunikasi pakai bahasa Tetun, namanya di sana bahasa Tetun, yang mengarah ke bahasa Portugis gitu. Oh iya kan deket itu ya. Jadi feeling saya begitu sampai di tempat acara itu, saya sudah feeling dengan anak ini. Dan dia kemana pergi saya ikutin, walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia. Om berarti Saya pakai pendekatan ya. Iya. Fotoin anak-anak itu nggak gampang. Berarti real ya Om, maksudnya ya anak ini Om langsung foto gitu dan Om jadikan foto ini No. bisa jadi Jadi panjang prosesnya. Panjang Satu, ya? Berapa lama? tantangan saya pada saat itu yang pertama dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi saya nggak bisa langsung komunikasi dengan dia. Lalu Begitu saya ngomong bahasa Indonesia dia hao-hao. Akhirnya saya bingung ada apa ini. Saya panggil orang lokal. Saya mau ngomong sama anak ini tapi dia nggak ngerti yang apa saya. Oh nggak bisa bahasa Indonesia itu bapak. Oh oke. Ya udah saya ngobrol, saya deketin. Nah udah mulai ini. Akhirnya saya bilang ke end user foto ini, saya udah dapat talentnya, ini temanya. Go katanya gitu. Ya udah saya setting, langsung jadilah foto ini. Dan itu ada mentahannya, ada di laptop saya sih. ada sekarang di sini ada. Dan tidak pernah saya expose kemana-mana, itu nggak boleh. Nah, finally mereka pakai buat kalau nggak salah sih ini diekspos kemana-mana di seluruh swalayan ya. Karena dipakai buat ini. Iya sih. Nah, mereka kan punya tema itu beli satu produk sama dengan 1 hari kebutuhan air bersih. Yes. Ini salah satu hal yang kebanggaan Om lah. Ya, dan sebenarnya saya pas masuk di swalayan, di setiap swalayan pada saat itu di tahun, saya lupa tahun berapa dia. Saya kaget. Dan kenapa kaget, kan Om tahu itu foto Om? saya nggak tahu kan mereka mau pakai di mana. Kan itu dari awal tadi saya bilang kita nggak tahu. Oh. End user pakai foto kita di mana. Oh iya ya kan Om kan cuman potretnya aja. Iya. Dan gimana feeling Om waktu awal lihat gitu? Saya melihatnya saya cuek aja. Saya nggak mau ini gue yang bikin ini. Enggak. Saya bukan tipikal orang yang ini gue nih, foto gue nih bro gitu. Saya diam. Langsung diam aja gitu. Saya ngelihat karena banyak ya, bukan hanya di sini sih sebenarnya. Kan? Di setiap swalayan pasti minimal pada saat itu dipasang. Pernah lihat kok aku dulu Nah kayaknya. itu. Iya. Saya lewat aja, langsung. Ini 2016 kok ada tahunnya tuh. Ya, berarti ini orinya ya. Nah pada saat itu yang teriak adalah Jordan. Oh Jordan. Oh iya, berarti kami lagi bareng. Dia teriak, Dad, your photos, kayak gitu. Saya langsung bilang begini, orang pada ngelihatin, ya udah saya diem aja. Ini fotografernya nih bro. Nah, dan dia bilang, Jordan bilang, Dad, fotoin dong di situ 7 foto. Oh oke, siap. Oh ini berarti yang foto Jordan dong? Iya, saya hanya gini doang. Gitu. Saya hanya gini doang dan dia yang capture saya. Oh iya berarti, sorry aku cut, berarti ketinggalan nih. Berarti kalau Om, nama niasnya Om sama Jordan. Sama Jordan ya. Ya, maaf ya, lupa. Udah seru ngobrol soalnya. Ya, jadi Jordan yang nge-capture ini. Iya. Oh, pasti bangga sih Om. Pastilah orang Jordan yang bilang, ini. Halo Jordan, apa kabar Jordan? Ingat kakak kan? Wow, Saya udah lihat tapi saya diam aja. Saya hanya melintas ngambil jajanan atau apa. Dia yang teriak, Dad, your photos, katanya. Oh, saya langsung. Ya, dia bilang foto. Aku pernah lihat kok Om ini, pernah lihat kok. Kayak di swalayan dekat aku juga waktu itu tahun-tahun segini lah. Dan ini ternyata hasilnya Om. Mantap lah Om. Mantap. Durasinya ini lumayan lama, dulu 3 bulan kalau untuk menghasilkan mereka. Ini? Bukan. Mereka memakai foto ini. Menggunakan foto itu? Iya.
Dan lagi-lagi kalau ngelihat foto ini sebenarnya sih nggak ada nama saya, karena ya itu tadi end user kan dia udah nggak ada. Saya nggak punya watermark untuk itu. Saya juga pernah dilibatkan dalam peliputan brand ambassadornya salah satu ini ya brand ya, yang buat tulang dan seterusnya, buat tulang kaki. Iya. Nah itu artisnya juga bintangnya itu juga artis terkenal. Waduh, teka-teki nih. Terkenal. Komen di bawah guys, komen di bawah apa tuh? Baru-baru aja tuh Om. Atau Udah lama. Saya pernah dilibatkan di mana dia ada, saya ada di situ. Wow. Nanti habis secara ini saya tunjukin fotonya. Wah, oke, jadi Anda tidak Karena bisa. ini tuh nggak boleh diekspos. Itu karena hasil Tapi pekerjaan. gak habis-habis ya Om ngomongin hal ini sih. Dan aku juga kaget. Aku baru tahu kalau ternyata Om itu dari lulusan keuangan perbankan. Dan sekarang Om menekuni hobi fotografi. Dan look at this, hasilnya ada gitu ya. Nah, dengan foto ini Om. Nah ini foto. Ini Om yang bikin, ini Om. Ya saya yang capture. Ini cukup lama juga ini. Lamanya berapa lama? Ini kurang lebih 3 minggu. Setiap hari saya ke lokasi ini. 3 minggu? Yes. Jadi mulai tempat itu tempat ini sebenarnya tempat rekreasi ya. Tempat rekreasi di sekitaran Jakarta Timur. Iya. Jangan kita sebutin ini ya. Betul. Dia itu pertama saya berkunjung, saya lihat, wih merpati banyak di sini nih. Dan hari itu memang saya bawa kamera. Yang mana? Semuanya? Ya semua. Kalau saya berangkat itu ya satu tas itu semua masuk. Langsung berarti 3-3 ini kemanapun Om berada selalu bawa? Selalu bawa kalau saya dalam bekerja. Dan untuk daily juga? Enggak selalu. Daily enggak. Tapi begitu dibilang foto itu semua itu komplit dalam tas saya. Nah saya datang saya bilang wah ini keren nih. Nah begitu ada momen seperti ini saya mau capture hilang. Burungnya terbang dan seterusnya. Makanya 3 minggu Om. Besoknya saya balik. Saya tunggu ini tuh dari buka tuh taman wisata, taman rekreasi itu sampai tutup. Ya burung kan paling aktivitasnya sampai jam 5 lah ya. Iya loh Om, burung loh. Burung gitu. Om nunggu burung untuk di capture itu susah loh. Nah, susah. Saya balik itu ya bisa saya bilang itu hampir 3 minggu. Tiap hari saya ke situ, tiap hari beli tiket masuk, duduk diam di situ. Sampai sore. Every single day. Yes. Really? Yes. Monday to Friday? Yes. Weekend enggak lah? No. Enggak. Monday to Friday in 3 weeks dalam 3 minggu. Jadi saya balik terus karena udah niat. Ini pasti pakai ini, yang putih. Ya. Benar. Iya. Karena jarak jauh. Karena jarak jauh. Nah, sama juga dengan foto yang ini. Iya sama. Jadi satu tempat juga. Jadi saya balik ke tempat merpati nggak ada, saya ke burung ini lagi. Saya lihat oh ini dia lagi ini. Dan itu momen. Jujur saya sampaikan bahwa saya orang yang paling nggak sabar. Saya orang paling nggak sabar dalam beberapa hal, misalnya berkendara dan seterusnya. Tapi dalam fotografi itu bisa dibilang saya paling sabar. Apalagi menunggu momen. 3 minggu juga? Ya tiap hari. Jadi jadi saya kesini nggak ada burung ini yang merpati tadi yang lagi. Ya. Nggak ada. Ya saya ke tempat itu. Tapi berdekatan sih sebenarnya. Paling sekitar 30 meter lah ya. Nah, saya ke situ. Saya intip. Dan ini saya tungguin. Wow. Dan ini hasilnya. Ini Om udah edit belum? Atau raw? Enggak. Itu original. Lihat ya guys. Ini originalnya udah kayak gini, apalagi kalau. Tapi Om nggak ada niatan buat diedit kasih apa-apa itu enggak lah, ini udah perfect ini Om. Saya salah seorang fotografer yang bisa dibilang natural. Paling saya resize. Saya resize sesuai dengan kebutuhan. Udah. Paling poles-poles dikit lah, nambah kontras dan. Ya itu. Nah kalau edit kayak gitu Om, itu wajib gak sih kalau dalam fotografi? Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau hasilnya udah sempurna menurut kita buat apa lagi? Nah kalau untuk filenya itu kan aku kan pakai kamera juga tuh. Bagusan yang raw
RAW, RAW atau yang JPEG. ya JPEG. Sesuai dengan kebutuhan. Apa bedanya itu kedua itu? Nah, kalau kedua perbedaannya itu sebenarnya kalau dia JPEG, teknologi yang ditanam di dalam kamera, sesuatu kamera, itu dia sudah mengcapture yang dia sudah proses. Tapi kalau RAW itu mentah. Mentah. Ini RAW. RAW. Mentah. Jadi kita tidak selalu, ya ibaratnya kalau kita misalnya mau mentah, bikin RAW. Dalam kamera itu kan ada dua pilihannya. Lu mau RAW or JPEG. Mau bikin dua-duanya ya resikonya memorimu cepat penuh. Itu aja sih. Jadi itu aja pembedaan hasilnya. Kalau dia udah JPEG, dia udah diproses dari kameranya. Teknologi yang apa yang ditanam dalam kamera itu. Tapi kalau RAW benar-benar mentahan. Mentahan. Ya? Jadi apa yang kita lihat sebagai di objeknya, yaitu yang kita capture. Jadi kalau misalkan pengen foto, Om lebih rekomendasi RAW atau JPEG atau tergantung? Tergantung kebutuhan saya. Tergantung kebutuhan. Nah, dan repotnya RAW kita edit lagi. Tapi kalau udah bagus ya nggak perlu kan? Nggak perlu. Tapi saya sebagai penganut fotografi natural jarang itu saya ngedit foto. Jadi saya prinsipnya gini, 80% itu foto udah jadi. 80%. Begitu saya capture sudah jadi 80%. Gimana caranya 80? Berarti Om udah bener taktis ya Om, cara Om untuk mengambil gambar angle-nya semuanya tuh Om udah memperkirakan lah gitu. Saya sudah perkirakan, dan itu yang saya bilang dari awal tadi, satu objek itu minimal kita punya 10 frame. Minimal 10 frame guys. Untuk melihat-lihat apakah ada yang blur atau ada yang diinginkan. Jadi nggak hanya 1, 2, 3, ya 10. Minimal 10. Betul. Karena apa gini? Mungkin kita dari sisi penglihatan kita ini foto udah bagus, tapi kalau ada lagi teman fotografer yang dia bilang jangan yang itu, yang ini, pertimbangannya begini. Oh ya kan banyak ini. Ya, banyak pertimbangan. Ya, atau misalnya crop dari sini ke sini dan seterusnya. Nah, akan menghasilkan suatu foto yang ya bisa dibilang amazing gitu. Ada nggak sih Om suka kan kita dengar sukanya nih. Ada nggak dukanya dalam fotografi ini? Ya, satu hal aja gitu, supaya jadi refleksi juga gitu. Nggak tahu ada yang sedang melakukan fotografi juga, atau tentang etika dalam fotografi yang tadi kita awal omongkan. Apakah Om ada pernah waktu itu ditegur kah, atau hal lain lah selain etika atau apa? Ada nggak? Yang pertama kalau ini ya, saya selalu menjunjung tinggi tempat yang akan saya tuju. Artinya gini, di tempat itu kan biasanya nih ya, masuk ke restoran atau kita contoh kecil aja, masuk pom bensin pasti ada tanda no camera, no phone dan seterusnya. Itu harus kita patuhin dulu, itu yang pertama. Itu wajib ya guys. Wajib. Untuk para penonton itu wajib. Jangan pernah mengabaikan itu. Sign. Yes. Begitu dibilang ada gambar kamera yang disilang, jangan coba-coba. Kendati kamera lu itu lensanya sampai ke tanah panjangnya misalnya. Karena lu pakai misalnya 1000 mm, itu nggak boleh. Nggak boleh. Berarti sebenarnya kalau perbedaan kalau foto di sini sama handphone sama-sama aja sebenarnya, kan menghasilkan sebuah foto. Atau berbeda ya Om? Itu makanya saya bilang selalu berhati-hati. Rambu-rambu itu harus benar-benar kita perhatikan. Jangan karena kita udah suka foto, capture, upload. No. Kita harus memperhatikan rambu-rambu itu. Karena who knows, besoknya ada orang yang komplain. Itu yang saya bilang tadi. Contoh bule tadi yang saya bilang, misalnya kita lagi di kafe, kita selfie, dia kena di belakang, begitu dilihat fotonya, dia marah dan bisa kita dituntut. Maka di blur, kadang-kadang kan kalau lihat foto-foto lagi di publik, orang-orangnya di blur. Itu hal, berarti itu penting ya, rambu-rambu itu signs, itu tanda-tanda wajib sekali. Nah, last nih Om. Ini mantap nih Om, aku suka lihat ini.
Nah, ini foto di Nusa Tenggara Timur, tepatnya itu di Soe, dan memang amazing lah. Indonesia Bagus fotonya. Coba aku view-nya. di situ, di fotoin aku pengen. Keren ini Om, keren ini. Nah, ini fotonya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya Soe, dan memang ya luar biasa sih kalau saya bilang tempat ini. Indonesia itu indah, nggak ada yang nggak indahnya. Indonesia tuh indah. Nias juga. Apalagi? Semuanya, apalagi Nias ya. Nias itu karena belum terekspos saja. Tapi Om ada nggak keinginan misalkan someday Om with Jordan dan Tante untuk ke Nias foto-foto atau apa gitu? Ya, why not ya? Sebenarnya saya punya niat untuk mengekspos Nias itu. Nih, dicatat Apalagi nih, tempat- catat nih, keren nih Apalagi Om. tempat-tempat wisatanya ya. Mhm. Saya punya niat, jujur saya bilang. Haha. But one condition, sponsorin gua dong. Ah itu para penonton silahkan siapa yang mau sponsor. Karena nanti orang-orang tuh belum tahu apa ya, mungkin ada gitu kan, mungkin ada tapi belum Why not Iya. dengan saya di sini bisa. kita mengekspos ini, ya mereka teman-teman atau misalnya orang-orang Nias atau pemerintahnya mau mengekspos, mau meng-hire saya untuk mengekspos itu Nias itu seperti apa sih? Emang indah sih Nias itu. Banget. Aku terakhir ke sana tuh Om, yang ke pantai, Iya. yang batu-batu bulat-bulat itu kalau apalagi kalau Om yang foto keren sih, aku yakin itu. Ya saya teman saya juga ya, teman kita yang kebetulan juga orang Nias ya, kita pernah ketemu, pernah punya wacana bikin itu. Ya karena dia memang wartawan lah ya, jadi bilang dia profesinya seperti itu, dia menulisnya juga oke, ya saya bilang why not ya. Dan pasti one day Ya, ini tuh akan terjadi. ya kalau ada sponsornya, karena itu bikin foto itu bukan biaya yang mudah, Jadi dalam fotografi ya biaya juga perlu ya Om ya. perlu, Sangat perlu justru. sangat. Jadi mungkin para penonton Ada yang berminat gitu ya. Iya, ada yang berminat. Iya. Silahkan hubungi Om Ibeni dan bagus fotonya, dijamin. Oke. Manajernya nanti yang ini, manajernya yang ini. Nanti gua dengan Om Ibeni. Iya, jadi produsernya nggak masalah. Dan mungkin kalau bisa juga kontak Om lewat Instagram ya kan, di Facebook juga ada. Gitu dan ya Jujur saya bilang itu punya konsep dan punya niat untuk mengekspos Nias. wisata Nias itu kayak apa. Because it's very amazing ya. Yes. Beautiful. Yes. Nias tuh apa alamnya tuh emang Iya. proof banget. Tapi belum diekspos aja Om. Belum. Mungkin sudah diekspos tapi Sudah tapi belum maksimal. belum maksimal. Tuh kata Om Ibu aja belum maksimal. Jadi Om ada potensi untuk apa ya? Potensi Nias untuk kita bakal show ke di luar Nias yang lebih indah dengan fotografi, videografi ada kan Om? Bisa aja kita bikin konsep seperti itu seperti dokumenter ya. Nah, ya dokumenter. Nah, misalnya kita kasih contoh aja, salah satu contoh misalnya di Nias Selatan ya. Itu dari tangga awalnya itu aja, dari rumah apa namanya? Rumah adat itu. Yang naik ke atas itu ya? Iya, Yang lompat batu. betul. Ya, ini si Maitana ya namanya itu atau apa ya? Iya, Bang. Bawa Mataluo. Bawa Mataluo itu dari tangga pertama itu juga kita bisa bikin cerita sampai ke atas. Dari tangga itu doang loh, belum di atasnya, Belum belum di atas. rumah adatnya, tradisinya yang lompat Iya. dan yang lain. Itu baru satu itu tuh Nias Selatan, belum lagi di Belum di tempat lain misalnya di Gomo yang batu megalitikumnya dan seterusnya, pemandian air panas di Danegaro dan Aku lain-lain. pengen ke situ tapi belum kesampaian sih. Om. Semoga suatu saat mungkin dari Ononiha Talks ini bisa untuk memberi inspirasi. Balik lagi dengan tagline kami, menginspirasi bagi para Ononiha dan mungkin para penonton yang sedang ada di Nias pun kalau mau foto-foto juga bisa. Bisa. Inspirasinya dari Om Ibe juga bisa kontak juga lewat Instagram, Facebook gitu ya. Iya bisa. Baik Om. Nah Om ada pesan nggak untuk para Ononiha yang sedang menonton? Pesan saya sih, yang hobi fotografi jangan pernah menyerah dan jangan berkiblat dengan alat. Sekali lagi saya katakan,
jangan pernah menyerah untuk berkarya dan jangan berkiblat dengan alat saya ini itu segala macam. Tidak. Satu prinsipnya bahwa kamera yang terbaik dan terbagus adalah kamera yang saya miliki. Yang bilang murah, mahal itu relatif. Tapi ingat bahwa kamera yang terbagus adalah kamera yang saya miliki. Itu aja. Oke. Wah, keren yang podcast kali ini aku menarik banget. Baik Om, ini ada Cindra Mata dari Ononiha Talks. Mungkin someday kalau Om balik lagi atau gimana bisa banget. Dan ini dari kami. Nah, terima kasih. Ada plakat kecil untuk Om. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya Kak, keren. Kreatif. Iya, dan ini juga ada mugnya. Jadi kalau Om lagi minum teh atau kopi atau air, ini ada Ononiha Talks nih. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Waduh, keren. Baik, sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk Om Ibe yang sudah datang ke sini dan see you on the next video. Yahobu, bye bye. Bye.